Halo, jumpa lagi dengan dengan saya. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin episode pertama tentang sales marketing di dalam bisnis financing atau bisnis leasing ya. Orang masyarakat kita menyebutnya leasing. Dia ada bukan finance company. Oke, kita melanjutkan episode berikutnya untuk CMO ya, atau Credit Marketing Officer atau marketing dalam perusahaan finance company atau leasing. Kemarin kita sudah bahas bagaimana meningkatkan performa si marketing di dalam leasing, karena dalam dunia leasing seorang marketing itu targetnya luar biasa ya. Mungkin satu bulan dia ditarget sama perusahaannya bisa 1 miliar atau 2 miliar. Ya sudah tentu kalau dia mobil baru ya, kalau pokok hutangnya rata-rata 200 juta atau 300 juta, kalau 1 miliar 5 aplikasi sudah ketutup. Nah, yang kemarin yang kita bahas dari buy dealer. Jadi kita mendapatkan aplikasi bisnis dari dealer yang bekerjasama dengan perusahaan finance atau leasing tersebut. Nah, itu ada 2 produk, yaitu ada mobil baru dan mobil bekas. Tapi yang kemarin kelihatannya saya akan memulai di mobil bekas. Terakhir kemarin kita bicarakan masalah PKS, perjanjian kerjasama antara dealer dengan perusahaan leasing tersebut, di mana itu MOU itu akan dijalankan oleh manajemen kantor pusat finance dengan dealer tersebut. Di mana dalam PKS itu ada beberapa pasal-pasal kesepakatan hak dan kewajiban masing-masing. Setelah itu selesai, maka seorang CMO akan melanjutkan dari hal-hal PKS tersebut. Sudah tentu seorang CMO akan sangat terbantu dengan adanya PKS dari dealer tersebut, karena minimal dia sudah ada market yang akan dikerjakan dia atau tempat yang akan dikerjakan dia. Tinggal marketnya atau masyarakatnya ada transaksi nggak dengan dealer tersebut, di mana masyarakat waktu membeli mobil tersebut kekurangan uangnya akan dibantu oleh perusahaan finance. Nah, sudah tentu dalam dealer tersebut sang CMO tersebut marketing saingannya banyak, tidak hanya dari perusahaan dia ya, mungkin ada perusahaan leasing lain yang juga kerjasama dengan dealer tersebut. Nah, bagaimana si marketing CMO tersebut memenangkan pertempuran di dealer tersebut sehingga dia bisa mendapatkan aplikasi bisnis yang lebih banyak timbang kompetitornya. Dalam mobil bekas, pricing bukan nomor satu, karena dealer mobil bekas ya itu dia lebih smooth di dalam ke masyarakat di pasar, lebih cepat timbang mobil baru, karena mobil bekas relatifnya harganya jauh lebih murah timbang mobil baru. Penurunan itu bisa sampai 20%, 30% sesuai tahun yang dijual oleh dealer tersebut. Nah, bagaimana CMO memenangkan pertempuran di dealer dengan kompetitor lainnya? Ya, setelah saya ulangi lagi, setelah dealer tersebut kerjasama dengan perusahaan kita, perusahaan leasing, kan istilahnya udah di-coupling tuh. Nah, tinggal dia bagaimana cara dia mendapatkan bisnis dari dealer tersebut. Untuk pengetahuan seperti yang saya bicarakan kemarin, episode kemarin kita, si marketing tersebut harus tahu harga market mobil bekas yang rasional, sehingga dia tidak dibohongin oleh sales dari dealer atau dari pihak dealer. Itu patokan seorang marketing supaya dia tidak risiko yang besar, karena bisa saja harga mobil tersebut melampaui harga pasar, sehingga ada risiko kerugian di perusahaan kita. Ya. Si sales atau marketing dia harus datang ke dealer tersebut, harus rajin, sering nongkrong di sana. Sudah tentu begitu dia sering nongkrong di sana, dia harus hubungan baik dengan sales yang di depan, atau sales counternya, atau sales lapangannya, field sale-nya, atau juga dia harus berhubungan baik dengan ownernya. Nah, setelah marketing tersebut, sales finance tersebut berhubungan baik, maka akan ada emosional. Nah,
Kalau ada hubungan emosional yang berjalan dengan baik, itu akan minimal akan memudahkan. Jadi kita jualan tidak hanya patokan pada price atau pada bunga. Kalau kita berpatokan pada bunga, ya nggak akan laku. Orang maunya bunga-bunga murah dulu. Nah, ambillah emosionalnya dari salesnya, sales dealernya, atau dari semua orang ada di dealer tersebut. Kita jaga hubungan baik, kita sering ya omong-omong, kalau bisa kita mungkin ngikuti hobi mereka, ya. Kita ada kolaborasi dengan mereka, sehingga secara emosional kita ada hubungan. Nah, kalau orang udah lekat dengan nama kita, nama si CMO tersebut di dealer, begitu ada bisnis, dia akan ingat kita. Jadi begitu ada orang beli mobil, dia akan ingat si CMO leasing tersebut. Jadi awalnya dia sudah dapat poin di situ karena hubungan emosional tersebut. Jadi jangan sekali-sekali kita jual berdasarkan price atau berdasarkan bunga. Kalau kita ngikutin bunga terus nggak akan dapat bisnis. Orang maunya murah-murah dulu. Akhirnya tidak ada profit. Nah, teman-teman CMO, setelah Anda dapat poin emosional hubungan baik dengan dealer tersebut, itu fondasi yang sangat bagus sekali. Karena kalau orang udah emosional, hubungan baik, dia nggak akan, ya mungkin dia ingat price, tapi tidak begitu peduli banget. Ya, nah itu jadi ada tidak ada bisnis, Anda selalu mengunjungi. Ya mungkin hari itu mungkin Anda satu CMO mungkin bisa pegang 5 dealer atau 4 dealer, itu Anda gilir dari pagi Anda jalan. Ya, kalau bisa hubungannya selalu baik lah. Nah, setelah emosional kita oke, hubungan baik, ada kesempatan prioritas pertama kita dalam bisnis, yang berikut adalah processing. Jadi ingat CMO ya, nomor satu diingat adalah hubungan baik. Yang kedua adalah proses. Karena teman-teman dealer tuh maunya begitu ada bisnis, minta disurvey, hari itu juga di approval. Atau one day, one service. Nah, processing itu CMO tersebut berkomunikasi dengan internalnya, misalnya dengan yang survei atau dengan kepala cabangnya yang biasanya memiliki wewenang untuk approval. Ya, begitu Anda dapat bisnis, segera Anda minimal Anda survei awal. Jadi ada gambaran ya, untuk leasing yang si CMO tersebut setelah dapat bisnis harus dipanggil ke surveyor, nah minimal dia survei awal dulu. Sehingga dia tahu kondisinya, kondisi nasabah tersebut untuk menambah wawasan si surveyornya supaya dia lebih cepat diproses. Sudah tentu CMO waktu surveyor dia harus selalu monitor supaya hari itu juga survei selesai. Nah, jadi tolong waktu diperhatikan. Nah, setelah survei selesai, karena dia komunikasi terus dengan surveyornya atau dengan kepala cabang yang berwenang, nah diharapkan one day one service jalan. Jadi aplikasi itu datang, jam berapapun harusnya dikerjakan, walaupun sore atau malam. Itu adalah rapot atau kita menunjukkan loyalitas kepada dealer. Kita membantu dealer. Jadi dia ada bisnis, kita proses, segera kalau bisa approval hari itu juga. Nah, kalau antara kecepatan approval, kecepatan survei, itu bisa one day one service, si leasing tersebut akan menjadi idola para dealer. Dealer kan mau supaya cash flow-nya cepat, hari dia dapat bisnis, prosesnya hari ini, besok bisa cair, kreditnya bisa selesai. Nah, teman-teman CMO sekali lagi, tolong diingat yang harus diterapkan kita adalah, yang poin mungkin 70% adalah hubungan baik dengan dealer. Nah, yang kedua, processing yang cepat. Minimal ada info kepada teman-teman dari dealer bahwa oke, kreditnya bisa disetujui. Itu tandem utama seorang CMO mau sukses. Ya, karena kita bicara service excellent.
price itu nomor belakang kalau bisa melakukan 2 tahap tadi. Ya, prosesnya itu oke. Oke, tips dari saya bagaimana CMO yang qualified, yang smart. Episode berikutnya akan kita share lagi CMO di mobil baru. Sekilas saja di mobil bekas seperti itu, nanti ada tambahan info akan saya share lagi ke teman-teman CMO. Begitu CMO, salam CMO Indonesia. Terima kasih.